Halo, kami kelompok 10 dan 11 Etika Profesi dan Bisnis. Di sini kami akan membawakan materi mengenai perilaku etis. Perkenalkan, nama saya Rosita Sonbai. Nama saya Stephanie Foe. Nama saya Janvalda Luji. Nama saya Diatari. Nama saya Bone Biri. Nama saya Vandrilite. Kita lihat yang pertama mengenai pengertian. Di dalam pengertian ada beberapa aspek. Yang pertama, etika. Etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau tindakan yang baik dan yang buruk, yang mempengaruhi hal lainnya. Yang kedua, nilai-nilai dan moral pribadi perorangan dan konteks sosial menentukan apakah suatu perilaku tertentu dianggap sebagai perilaku yang etis atau tidak etis. Yang ketiga, perilaku etis. Perilaku etis merupakan perilaku yang mencerminkan keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik. Yang keempat, perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah atau buruk. Kelima, etis bisnis. Etis bisnis adalah istilah yang biasanya berkaitan dengan perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan oleh manajer atau pemilik suatu organisasi. Yang berikut mengenai teori mengenai etika. Coba tekan sini. Sabar loh, masih ada teori yang lain lah. 2 kali. Yang ketiga, teori hak. Jenis teori ini mengakar pada deontologi. Hak menyangkut martabat manusia, sehingga manusia manapun tidak boleh dikorbankan untuk mencapai tujuan. Dalam etika bisnis, teori hak menjadi salah satu teori yang sangat penting untuk dijalankan. Yang keempat, teori keutamaan. Teori ini lebih berfokus pada manusia sebagai pelaku moral. Teori keutamaan memandang secara orang bersikap, seperti baik atau tidak, ramah atau buruk, jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Keutamaan dalam teori ini diartikan sebagai watak yang diperoleh seseorang yang memungkinkan bersikap baik secara moral. Yang berikut, prinsip etika bisnis. Etika bisnis memiliki 4 prinsip utama yang hendaknya selalu dijalankan oleh perusahaan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, prinsip saling menguntungkan. Artinya, setiap kegiatan bisnis yang dilakukan harus menguntungkan atau memberi manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Prinsip yang kedua, prinsip kejujuran. Kejujuran sangat penting dalam berbagai aspek, termasuk bisnis. Prinsip kejujuran menjadi etika utama yang harus selalu diterapkan, tidak hanya ke mitra bisnis saja, namun juga ke pelanggan dan di internal perusahaan. Prinsip yang ketiga, prinsip otonomi. Pelaku bisnis harus bisa dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Keputusan ini tidak boleh bertentangan dengan etika bisnis atau peraturan yang berlaku. Kata lainnya, pebisnis harus mengambil keputusan sesuai dengan etika bisnis dan peraturan hukumnya. Prinsip yang keempat adalah prinsip keadilan. Artinya, seluruh pihak yang terlibat dalam bisnis harus mendapat hak dan perlakuan yang sama. Keadilan juga dilakukan dengan menjunjung tinggi martabat manusia. Tidak hanya mendapat hak yang sama, seluruh pihak tersebut juga melakukan kewajibannya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Perilaku etis dalam bisnis. Etika manajerial merupakan standar perilaku yang memandu manajer dalam pekerjaan mereka. Walaupun etika Anda dapat mempengaruhi kerja Anda dalam sejumlah hal, tidak ada ruginya menggolongkan dalam 3 kategori yang luas.
Praktek-praktek perusahaan dan etika bisnis. Yang pertama, organisasi berusaha mendorong perilaku etis dan melarang perilaku tidak etis dengan berbagai cara. Karena manajer dan karyawannya semakin sering melakukan aktivitas yang tidak etis dan bahkan ilegal di berbagai perusahaan. Maka banyak perusahaan yang mengambil langkah tambahan untuk mendorong perilaku etis di lingkungan kerja. Banyak di antaranya, misalnya menerapkan aturan main dalam menjalankan dan mengembangkan posisi etis yang jelas mengenai cara perusahaan dan karyawan menjalankan bisnisnya. Yang kedua, dengan adanya kode etik yang terinci dan seorang pejabat senior yang memberdayakannya, perusahaan tersebut mengirimkan harapannya akan tindakan etis dari para karyawannya. Dua pendekatan paling umum untuk membentuk komitmen manajemen puncak terhadap praktek bisnis yang etis adalah membuat peraturan, memberlakukan program etika. Tulis. Banyak perusahaan menuliskan kode etik tertulis yang secara formal menyatakan keinginan mereka melakukan bisnis dengan perilaku yang etis. Jumlah perusahaan seperti itu meningkat secara pesat dalam kurun waktu 3 dasawarsa terakhir ini, dan kini hampir semua korporasi besar telah memiliki kode etik tertulis. Perilaku terhadap karyawan. Kategori ini meliputi materi seperti merekrut dan memecat, menentukan kondisi upah dan kerja, serta memberikan privasi dan respek. Pedoman etis dan hukum mengumumkan bahwa keputusan perekrutan dan pemecatan harus didasarkan hanya pada kemampuan karyawan melakukan pekerjaan. Manajer yang mendiskriminasi orang Amerika keturunan Afrika dalam perekrutan menunjukkan perilaku yang tidak etis dan melawan hukum atau ilegal. Upah dan kondisi kerja, walaupun diatur oleh undang-undang, juga merupakan bidang yang kontroversial. Bayangkanlah situasi di mana seorang manajer membayar seorang pekerja kurang dari selayaknya karena ia tahu bahwa karyawan itu harus bekerja atau tidak bisa mengeluh lantaran takut diberhentikan. Selanjutnya, perilaku etis dalam organisasi. Isu etis juga muncul dari perilaku karyawan terhadap majikannya, khususnya dalam kasus seperti konflik kepentingan. Kerahasiaan dan kejujuran. Konflik kepentingan terjadi karena suatu aktivitas bisa menguntungkan individu dengan merugikan pihak majikannya. Sebagai contoh, kebanyakan perusahaan memiliki kebijakan yang melarang bagian pembelian menerima hadiah-hadiah dari pemasok. Masalah yang relatif umum di bidang kejujuran umumnya mencakup perilaku seperti contoh, kebanyakan perusahaan memiliki kebijakan yang melarang bagian pembelian menerima hadiah-hadiah dari pemasok. Masalah yang relatif umum di bidang kejujuran umumnya mencakup perilaku seperti mencuri pasokan, menggelembungkan laporan biaya, dan menggunakan telepon kantor untuk melakukan panggilan jarak jauh pribadi. Ada 3 langkah yang disederhanakan untuk menerapkan penilaian etis terhadap situasi yang dapat timbul selama kita melakukan aktivitas bisnis, yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi faktual yang relevan. Yang kedua, menganalisis fakta-fakta untuk menentukan nilai moral yang paling tepat. Yang ketiga, melakukan penilaian etis berdasarkan kebenaran atau kesalahan terhadap aktivitas atau kebijakan yang akan kita nilai tersebut.